Kami, tim Jahamed itu yang udah ngelakuin identifikasi dan evaluasi ini adalah yang paling rutin itu adanya audit internal minimal 1 tahun 1 kali. Kita akan ketahuan ada sehat nggak sih ya, terus ada apa yang harus kita perbaiki. Nah, kalau dari produksi yang kelihatan itu adalah produktivitas biasanya. Produktivitas itu ketara sekali. Hari ini misalkan bisa nyelesain sekian gitu kan. Ada apa nih? Halo semuanya, perkenalkan saya Sendri Valencia dan rekan saya. Saya Fitria Dwi Rahayu. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pengembangan organisasi program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini kita mau ngapain sih nih, San? Oke, kali ini kita mau bahas membicarakan topik yang seru nih teman-teman, yaitu tentang proses diagnosis gejala-gejala yang melatar belakangi pengembangan organisasi. Wah, jadi ini bakal menjadi obrolan yang menarik ya, Sen. Jadi secara sederhana kita akan membahas mengenai tanda-tanda masalah di organisasi, Bu. Dan bagaimana cara organisasi mengembangkan organisasi tersebut. Betul banget Fitria. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang business owner skala UKM yang udah paham banget nih cara mengatasi berbagai permasalahan bisnis yang mengharuskan usahanya naik level untuk semakin berkembang. Nah, narasumber kita hari ini adalah Ibu Risnisyah yang merupakan pemilik dari Zahomed ya, Bu. Nah, Ibu Zahomed sendiri ini merupakan produsen makanan cemilan ya, Bu, seperti risoles, pie, terus brownies, dan ada produk baru yang baru launching ya, Bu, yaitu nastar balok. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga. Gimana Fitri kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah baik. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu atas kesediaannya untuk bisa meluangkan waktu terhadap kita dan bisa sharing-sharing nih di podcast kita hari ini. Sama-sama. Semoga obrolan kita kali ini bisa membawa pemahaman baru tentang cara mengatasi berbagai permasalahan bisnis yang terutama untuk mengharuskan sebuah bisnis itu yaitu semakin berkembang. Oke, biar kita kenal lebih dalam nih, Bu. Boleh Ibu silahkan perkenalkan diri dan jenis usaha yang Ibu dirikan gitu, Bu. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Risnisyah. Saya owner dari usaha rumahan sih sebetulnya, tapi insya Allah diakui negara ya. Amin. Nggak punya legalitas. Jadi usaha saya itu adalah dapur produksi untuk produk risoles dan cookies. Tapi setahun terakhir ini, cookies ini saya spesifikasikan lagi menjadi sebuah produknya yaitu nastar balok. Jadi risoles dan nastar balok. Yang kedua, saya juga menjalankan usaha dulu karena kepepet sama tren sih sebenarnya waktu pandemi ya gitu kan. Jadi saya juga ngebuka usaha resto online dengan nama Risoles Abadi, spesifik menjual risoles dari Jahamed itu sendiri, dan saya mengkurasi beberapa produk UMKM untuk dijadikan sebagai teman risolesnya itu gitu. Menarik. Untuk di Risoles Abadi tadi ya. Itu Bu, kalau boleh tahu biar teman-teman juga tahu mungkin itu lokasinya di mana Ibu kalau untuk order? Iya betul. Untuk lokasi ini kan online ya, resto online gitu kan. Jadi masih sekarang berada di lokasi yang sama dengan Zahomed itu sendiri di dapur kami, yaitu di Nakula 1 Komplek Abadi Jakarta Timur. Tahu Rumah Sakit Duren Sawit? Komplek Abadi itu ada di seberangnya Rumah Sakit Duren Sawit. Arah BKT. Oh iya, tahu kalau situ. Iya betul gitu kan. Baiklah, mungkin kita langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Mungkin teman-teman jadi Ibu mohon bersiap nih, mungkin pertanyaannya agak sedikit. Silahkan, bismillah ya, semoga bisa memberi insight ya, semoga memuaskan. Amin. Menurut Ibu sendiri, apa sih perbedaan antara melihat tanda-tanda masalah di bisnis, terutama di bisnis Ibu sendiri dengan langsung memberikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut, Ibu? Oke, cara kita melihat ya, berarti ini kental sekali menurut saya itu POV ya, kalau anak sekarang bilang apakah sudut pandang ya. Iya. Menurut saya pribadi, ketika kita melihat tanda-tanda masalah sama penyelesaian atau pengambilan solusi, itu terletak pada point of view-nya yaitu fokusnya gitu kan. Fokusnya apa? Untuk ketika saya melihat ada tanda-tanda masalah, itu terlihat adalah mengamati. Kita fokusnya itu mengamati dulu gitu kan. Mengidentifikasi, mengklasifikasikannya nanti berikutnya. Yang kedua adalah pengambilan solusi.
Fokusnya apa? Fokusnya itu adalah menyelesaikan dong ya, gitu kan. Jadi untuk pengambilan solusi sama melihat tanda-tanda itu kita terlihat dari fokusnya apa. Yang pertama mengamati, untuk yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah seperti itu. Gitu Kak. Jelas ya, Bu. Berarti Jadi itu ada tahapannya ada ya. menurut tahapan dari Ibu sendiri ya. Baik. Lalu Bu, tanda-tanda apa sih yang biasanya muncul di dalam bisnis kalau ada yang tidak beres atau ada yang perlu diubah gitu? Oke, untuk tanda-tanda ini sebenarnya nggak bisa dilihat satu atau apa namanya berdasarkan apanya ya, tapi itu banyak sekali aspek biasanya. Ada aspek dari finansial atau aspek dari yang tidak terlihat, seperti yang komunikasi karyawan dan lain-lain. Misalkan yang tiba-tiba biasa kita nyerocos atau apa dia bekerja tiba-tiba dia jadi pemurung gitu kan, itu sudah tanda-tanda kan terlihat sekali gitu kan. Atau dari segi aspek finansial, kita itu terlihat sekali kalau ada tanda-tanda itu adalah penurunan omset jelas ya gitu kan. Yang kedua ada terlihat arus kas negatif dan lain-lain seperti itu kan. Jadi terlihat sekali sebetulnya kita sebagai business owner yang memang mengharuskan apa ya namanya ujung tombak dari keberhasilan tidak hanya bisnis ya, sebuah organisasi juga sama kan, tergantung dari leadernya kan gitu kan. Jadi proses kita mengidentifikasi di awal ini adalah ujung tombak untuk kita mengembangkan, mengurus organisasi itu sendiri gitu kan. Seperti itu Kak. Jadi terlihat sekali. Apalagi kalau kita masih terjun langsung ya, ketara sekali. Mungkin kalau saya sedikit tambahan, cara membedakan gejala permasalahan tersebut atau bukan yaitu akar permasalahan tersebut itu bagaimana Bu cara mengidentifikasinya? Iya jelas, itu nggak bisa langsung sih Kak. Kalau menurut saya, kenapa nggak bisa langsung sih Bu? Karena misalkan kita itu harus berdasarkan data ya. Kita bicara data biar, lagi saya sebenarnya orang eksak sih, jadi biasanya berpikir secara logis. Gitu. Jadi kita dianalisa dulu. Jadi nggak bisa langsung ini menentukan akar masalahnya seperti ini. Dengan tiba-tiba kita ngambil keputusan tidak efektif dan efisien jadinya kan gitu kan. Apa orang Sunda bilang gurung gusu apa ya gedebak-gedebuk gitu ya Kak ya. Kayak gitu. Nah jadi kita nggak bisa langsung menentukan ini permasalahan yang langsung akarnya atau ini yang masih tanda-tanda di permukaan. Kita dilihat dari data biasanya. Jadi kita analisa dulu, kita review dulu gitu. Mungkin di review teman-teman. Itu teman-teman. Itu yang udah saya lakuin sih seperti itu. Terus nih Bu, Ibu pernah nggak sih ngelihat ada masalah yang tidak terlihatan gitu Bu, tapi ternyata mempengaruhi kinerja dari tim? Ada banget. Tadi udah disinggung sedikit. Yaitu biasanya itu hidden problem ya. Core team yang memang susah komunikasi. Buat saya pribadi, komunikasi itu adalah penting ya. Jadi itu bisa mempengaruhi kualitas kita kerja tim sebetulnya. Komunikasiin seperti apa kalau salah komunikasiin amburadul juga gitu. Itu pernah sih terjadi di tim kita juga gitu. Nah, tadi yang itu terlihat biasanya kerja tim itu. Terlihat sekali. Kayak gitu. Oke, mungkin kalau untuk kinerja tim itu sangat mempengaruhi dari kesehatan bisnis tersebut ya. Nah, itu kalau misalkan dari Ibu sendiri apakah ada model atau cara yang biasa Ibu pakai sih untuk mengecek kesehatan bisnis secara keseluruhan tersebut? Model ya, aduh berat sekali ya. Nah, kita harus punya role model. Sebetulnya kalau bicara model, kita artinya punya role model tersendiri ya. Iya. Kalau idealnya kita itu kalau lihat model seperti apa sih sebenarnya yang baik untuk mengevaluasi kesehatan bisnis kayak gitu atau organisasi dan sebagainya. Itu adalah modelnya itu seperti yang udah diterapin ada yang namanya organisasional diagnosis itu ya, yang model diagnosis organisasi itu kan. Tapi lagi-lagi siapa kita gitu kan. Ya, aku di sini dalam hal ini adalah pelaku UMKM gitu kan ya, yang memposisikan di mana aku juga seorang CEO gaya Kak. Walaupun kadang chief eksekutifnya itu kadang baru jadi chief everything ya. Chief everything ya. Iya. Nah, jadi tadi Kak yang model. Cara mengecek model. Betul, pengecekannya itu, kesehatannya itu modelnya seperti apa. Nah, idealnya seperti itu. Ada model diagnosanya tersendiri gitu kan. Mungkin di perusahaan besar sudah dilakukan gitu. Tapi kita kembali lagi karena UMKM, kita pakai metode itu, kita pakai model itu, tapi dengan cara yang sangat simpel sekali menurut saya gitu. Yang saya lakuin adalah yang paling simpel dan sederhana itu adalah identifikasi dan evaluasi. Identifikasi dan evaluasi. Yang udah dilakuin apa Bu? Kami, tim Zahomed itu yang udah ngelakuin identifikasi dan evaluasi ini adalah yang paling rutin itu adanya audit internal minimal 1 tahun 1 kali. Audit internal. Ya. Itu harus.
kita kan ketahuan ada sehat nggak sih ya, terus ada apa yang harus kita perbaiki. Nah itu tadi hubungannya antara pertanyaan di awal banget, identifikasi untuk melihat awal sama memberi solusi ya. Iya. Nah itu jadi yang udah kita lakuin modelnya apa? Salah satunya ada audit internal. Audit internal. Iya, dari identifikasi dan evaluasi itu. Kalau misalkan audit internal itu berarti secara keseluruhan dari segi keuangan, Betul, operasional. harus semuanya. Itu ibu sendiri yang ngecek atau ada timnya sendiri atau outsourcing dari luar? Kita gitu? punya tim internal di Zahomed ini nggak banyak, hanya core tim banget lah kayak kita gini gitu kan. Tapi tadi saya bilang CEO-nya itu adalah E-nya itu everything juga. Everything. Baik. Everything juga. Jadi ya jelas saya sendiri yang ikut bertanggung jawab di situ mau seperti apa auditnya mau digimanain atau auditnya mau segimanapun saya sendiri. Karena memang yang tahu kondisinya saya sendiri gitu kan. Ya. Oke Bu, lalu kan tadi ada audit ya Bu. Ya. Terus misalkan dari mengevaluasi bisnis yang lain itu, apakah ada alat yang digunakan gitu Bu untuk mengevaluasi bisnis secara lebih akurat selain dari audit tersebut? Pada hebat-hebat nih anak muda sekarang, berat-berat ya. Ada banget Kak, dan itu harus, sepertinya saya juga ada di rank sekarang yang memang pengen scale up ya gitu kan. Udah cukup lah 5 tahun berjalan itu, kalau anak kecil itu lagi lucu-lucunya ya kan. Lagi lucu-lucunya berjalan berlari gitu kan, menentuin sendiri. Nah mungkin itulah yang terjadi pada organisasi internal kami, bahwa memang saya pun harus memantaskan diri apa yang dilakuin, analisa apa, gitu-gitulah. Nah sekarang tadi secara modalnya seperti apa, jelas pengennya udah kayak model diagnosis tersendiri gitu, tapi karena ini dipersempit lagi, dikerucutin lagi. Nah sekarang kalau berbicara masalah jadi bukan modal Cara atau alatnya, sebuah Iya, alat alat. ukur seolah gitu kan. Ada yang pertama saya melakukan benchmark. Iya, itu ya. Kita kan kalau yang dibilang model diagnosis, artinya kita punya dari awal tadi udah bilang, udah disinggung juga bahwa memang punya seorang role model gitu yang harus kita ini. Tapi syaratnya satu ya Kak ya, jangan plek-plek banget gitu. Bener nggak Kak? Jadi kita modifikasikan lah sedikit lah gitu, di ATM kan kayak gitu. Itu yang pertama, aku pakai cara benchmark. Yang kedua adalah ya klasik banget, kita memakai cara yang udah dari dulu-dulu udah ada gitu. Apa sih? Yaitu salah satunya yang SWOT itu kan, ya kan? SWOT analysis. Betul. Sama seperti saya mengeluarkan produk yang paling bungsu yaitu Sinastar Balok ini. Saya sudah bikin BMC-nya jauh-jauh hari gitu, walaupun sudah terbentuk, tapi kita bikin lagi untuk BMC produk yang itu. Kita juga analisa lagi si SWOT-nya kayak apa. Kenapa? Biar kita punya marketnya, biar kita bisa diterima, kita tahu ancamannya di luar, tapi tahu juga kita peluangnya seperti apa, seperti itu kan. Yang ketiga, saya gunain metode untuk analisis finansial. Mutlak itu harus. Kenapa? Kan ujung tombaknya kita melakukan suatu usaha harus punya profit kan, ya kan? Betul, Kayak Bu. gitu. Itu Kak kayak gitu kira-kira ya yang udah dilakuin. Mungkin udah masuk ke singgung pertanyaan sebelumnya itu di SWOT analisis dari jawaban Ibu. Itu kan mungkin dari saya sendiri itu seberapa penting sih feedback dari masukan dari karyawan atau dari pelanggan dalam melihat apakah bisnis Ibu ini akan berjalan dengan baik atau ada masalah dalam SWOT analisis itu Ibu? Iya, penting banget, Iya. banget. Kita harus kutip dulu satu kondisi bahwa memang bisnis atau organisasi itu tidak bisa berjalan sendiri. Benar ya Kak ya? Betul. Sepakat ya? Sepakat. Iya. Bisnis yang baik, organisasi yang baik nggak bisa kita berjalan hanya satu kelompok atau satu orang. Di sini saya sangat menghargai sekali untuk masukan atau feedback dari karyawan sama dari pelanggan. Kenapa sih? Kita balik lagi nih ya, kita manusiawi banget, kita bukan bicara masalah orang kita atau siapa, tapi kita ini secara berkeseluruhan ya, manusiawi sekali kalau orang itu biasanya pengen bicara, tapi nggak mau mendengarkan orang yang bicara, untuk kasus tertentu ya. Ya. Jadi pengen didengarkan, tapi kadang kita males sih mendengarkan pendapat orang, Ya, kadang-kadang betul. kita nganggap, enggak kok udah begitu kok gitu. Begitupun pengen dihargai, tapi kadang nggak mau menghargai orang, ya salah satunya ketika sedang berbicara seperti itu. Padahal belum tentu orang itu berada, idenya atau apanya itu ada di sama kita itu ya dianggap rendah gitu kan. Bisa jadi dia itu. Buat saya itu penting. Kenapa? Karena akan bisa jadi menghadirkan perspektif yang berbeda. ya.
dari apa yang ada dalam kepala kita sendiri. Betul. Iya, itu buat saya. Itu penting banget. Harus mau mendengarkan, harus mau kita legowo, nerima atau baca review, feedback, dan lain-lain. Apalagi di resto online kadang walaupun itu adalah feedbacknya, reviewnya itu bukan murni dari customer. Iya. Bisa jadi kan dari kompetitor. Betul, Tapi ya, kompetitor, gimana ya. lagi ya kan, yang ngasih bintang berapa, gimana lagi selama kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, gak masalah. Itulah seninya Lika-Liku seperti itu. Penting sekali Kak, karena kita ya itu bisa jadi ada perspektif yang lebih dari kita gitu. Bahkan kadang bisa jadi kadang lebih unik. Betul itu. Pernah saya alami. Kalau untuk kasus yang mungkin dari kompetitor itu apakah sering nggak sih Bu kalau untuk dari bisnis resto online gitu? Ya, karena Yang saya buat- megang dua lini bisnis yang berbeda itunya konsepnya. Yang pertama Sija ini kan dapur produksi, jelas kita seolah kayak rumah bukan jago kandang lah ya, bukan jago kandang kita nggak banyak interaksi keluar gitu, Iya. kecuali memang review yang langsung itu lewat Wapri atau kau ketemu atau kau dari instansi juga kadang kan mereka nggak langsung mengirimkan kayak di Google Business, enggak banget gitu ya. Tapi untuk yang Resoles Abadi ini, jreng. Ini kan restoran yang udah familiar sekali sama kita. Kakak kan mungkin sering lah jajan food banget Iya. ya, entah itu maaf di platform si hijau atau si oren kan, dari Ojek, dari Grab atau dari Shopee gitu kan. Partner food itu gitu. Jadi itu ketara sekali. Sering sih, enggak sih ya, tapi ada aja Kak. Ada aja ya, berarti. Ya buat kita balik lagi ke konsep yang tadi di awal kita diagnosanya seperti apa ya, santai aja lah. Kalau misalkan memang ada indikasi yang tepat mengarah ke sana, ya kita perbaiki, legowo saja. Apa mungkin si karyawan atau tim kita ada kekurangan memang dalam proses servingnya atau apanya kayak gitu Kak. Betul. Lalu nih Bu, apakah ada tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengecek masalah dalam bisnis? Banyak. Pasti ya Bu, pasti. Banyak. Banyak. Iya. Tantangan terbesar ya. Yang pertama itu sebenarnya yang paling dirasa adalah hidden problems ya. Karena ya sesuatu yang nggak terlihat dari core team juga bisa itu ya. Kenapa? Ya itu tadi kadang bisa jadi kan karena mereka itu statusnya bekerja, mereka statusnya bekerja di kita gitu. Gak banyak sih Kak, kadang cuma 1 atau 2 orang, itu pun hire harian. Nah kadang ada ketidakterbukaan dari mereka untuk mengutarakan sesuatu ke kita, yang misalkan dia bisa jadi itu yang tadi ya, bisa jadi yang ngomongan dia itu adalah lebih baik dari yang SOP yang kita bikin gitu, bukan untuk merubah SOP tapi untuk teknis saja gitu kan. Nah kayak gitu itu pernah ya. Jadi itu bagian dari problem ya, ketidakterbukaan pegawai mengkomunikasikan sesuatu ke kita. Misalkan tahu-tahu ada komplain tapi dia nggak bilang gitu kan. Nah itu kayak gitu. Yang kedua adalah internal dari diri saya sendiri sebagai dalam hal ini adalah leader organisasi itu pasti akan ada aja sih secara fisik yang memang terasa, yaitu kelelahan. Itu juga bisa sebagai problem. Selebihnya ya jalan aja lah biasa. Tapi itu sih kendalanya, kadang lebih sering di kelelahan karena mungkin manajemen waktu yang banyak ya. Saya juga kan aktif sekali di anak-anak sekolah gitu. Jadi ya harus memposisikan sebagai mompreneur banget gitu kan. Mompreneur. Nah, ini adalah pilihan saya. Saya sudah memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya juga harus jangan tinggalkan status saya sebagai ibu gitu kan, dalam hal ini domestik aman. Nah itu ada bagian dari kendala sih Kak, fisik, kelelahan sama kadang ketidakterbukaan ya, dan problem dari core team sendiri. Mungkin dari sekian banyak masalah Ibu tadi yang sudah Ibu sebutkan, sebagai pemilik usaha dari The Homemade dan Resoles Abadi itu, bagaimana sih Ibu cara menentukan mana yang harus diselesaikan lebih dulu dari sekian banyak masalah tadi? Ya, sesuai urgensinya Kak. Spesial. Dari mana kita ngelihatnya? Dari data. Dari data tersebut tadi ya. Misalkan kalau masalahnya keuangan ya kita perbaiki arus kasnya dong gitu kan. Tapi kalau masalahnya SOP gitu, ya berarti kembali ke itu. Jadi kita lihat dari data sesuai urgensinya. Sesuai urgensi. Kalau untuk dari budaya kerja di perusahaan dari perusahaan Ibu sendiri itu bagaimana cara mempengaruhi masalahnya? Cara mendeteksi masalah tersebut? Dari budaya kerja? Iya. Kalau dari budaya kerjanya? Iya. Dari budaya kerja ada pengaruh untuk mendeteksi itu. Ya salah satunya yang nampak itu karena kita kan karena akunya sendiri masih ikut terlibat dalam proses organisasi internal ini gitu kan, dalam usaha ini. Ketara sekali yang terlihat adalah karakter personal. Kayak gitu, terlihat sekali. Jadi kayak tadi
ya interaksi yang agak ini gitu. Terus Langsung. yang kalau dari produk kalau dari produksi yang kelihatan itu adalah produktivitas biasanya. Produktivitas itu ketara sekali. Hari ini misalkan bisa nyelesain sekian gitu kan. Ada apa nih kok tiba-tiba padahal dengan jumlah jam kerja yang sama, dengan batch yang sama, dengan ya jadwal yang sama gitu. Nah, ketara sekali. Berarti Ibu langsung turun terjun ke lapangan langsung ya Ibu berarti? Selalu. Selalu, tapi bisa ditinggalkan. Oh, masih bisa ditinggal. Intinya kita yang cover ya gitu kan. Nah Bu, tadi kan kita udah ngebahas tanda-tanda masalah yang tidak terlihat ya Bu. Haha. Terus gimana sih cara Ibu ngatasin masalah-masalah yang nggak kelihatan itu? Yang nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan tadi nggak kelihatannya datang dari core tim kita sendiri, saya ajak dialog. Nah, selalu disungging dari awal itu komunikasi penting banget gitu ya. Soft skill yang satu itu kayaknya punya peran tersendiri gitu kan. Nah, itu diajak komunikasi supaya mereka itu ada mengungkapkan itunya apa gitu kan. Kayak gitu. Komunikasi dari timnya ya Bu? Iya, betul. Selebihnya kalau ada masalah internal seperti itu, simpelnya apa sih? Kasih reward, Kak. Reward betul. Apa coba contohnya? Iya, misalkan karena kita produktivitas lagi tinggi nih, kejar deadline untuk produksi banyak, stok yang banyak, jadwal kirim yang banyak, kayak gitu. Kita kasih reward lah, misalkan kan yang bantu misalkan cuma 1 atau 2 orang, ya itu pun harian gitu kan. Kita kasih reward, udah deh libur dulu sehari, kan pasti seneng Kak. Siapa sih yang nggak seneng dikasih hadiah? Atau kalau enggak, ya udah kasih tambahan jajan lagi gitu apa gimana lah kayak gitu. Kayak gitu simpel banget. Jadi hidden problem di usaha Ibu itu kebanyakan dari core Komunikasi, timnya ya, komunikasi. komunikasi kita sendiri karena memang belum banyak. Mungkin masuk ke pertanyaan yang sebelumnya, dari tingkat produksi yang menurun dalam jumlah kerja jam kerja yang sama tapi produksinya berbeda dan menurun itu bisa jadi tanda masalah yang lebih besar nggak sih Bu? Apa memang itu sesuai target ya berarti kalau Ada banget pengaruh itu, jadi bisa pengaruh. Itu Bisa pengaruh menjadi banget lebih ya? besar gitu ya pertanyaannya. Iya, bisa banget Kak. Karena kenapa? Kalau tadi saya bilang ujung tombaknya adalah penjualan, profit dan lain-lain gitu kan. Nah, ini kalau misalkan dari si produktivitas menurun, Iya. apakah bisa menjadi sebuah masalah besar, Bu? Bisa banget. Kenapa? Ya karena ujung-ujungnya dari produktivitas menurun, apa coba pengaruh endingnya, hasil endingnya? Ke pendapatan, Iya, bener nggak? pendapatan. Ya gitu, artinya itu lebih serius lagi. Kalau pendapatannya udah ini, ya gimana kita mau muterin lagi untuk arus kas berikutnya? betul. Gimana kita mau bayar orang yang kerja dan lain-lain? Yang jangan sampai misalkan masalah lebih serius lagi, lebih fatal atau lebih besar apa? Jangan sampai kita berutang atau nambah utang si organisasi untuk modal awal dan lain-lain kayak gitu. Itu serius sekali kan urusannya sama seperti itu. Udah urgent lah kayak gitu. Kalau boleh saya tahu itu kalau untuk produksi di rumah produksi Ibu sendiri itu by pesanan atau memang sudah ada setiap hari dan repeat gitu? Sudah berubah sih modelnya gitu kan. Dari dulu awal keberadaan kita di awal-awal ada, kita made by order. Betul. Kesininya tren mengikuti dan alhamdulillah pelanggan juga sudah mulai banyak yang loyal ya. Stabil Jadi bukan new customer lagi gitu kan, bukan end user lagi, tapi memang benar-benar yang repeat dan dipakai banget gitu. Kita sekarang ready stock sistemnya. Jadi kalau kurang isi lagi. Jadi memang daily sekarang kita daily. produksi daily, yaitu risoles sama si nastar balok ini. Risoles kita untuk supply ke merchant kita sendiri yang risoles abadi. Betul. Selebihnya untuk supply ke para partner reseller atau dulu sih kita supply juga ke kafe-kafe sebelum pandemi ya. Pandemi ini selesai gitu ya, sudah kita rintis lagi yang lain gitu kan. Kayak gitu. Nah, sama-sama nastar balok juga. Sekarang kalau nastar ikoniknya itu lebaran. Ya enggak Kak? Dengar nastar pasti ingat udah deket lebaran nih gitu. Sekarang ada loh nastar di Jakarta Timur yang ikonik dari duren sawit. Masya Allah. Yang ikonik dari duren sawit dalam kemasan yang berbeda dari nastar-nastar pada umumnya, dikemas dalam standing pot seperti itu. Ada daily, ada di kita gitu kan. Dan itu sudah berjalan di platform online gitu. Jadi daily. Kalau habis, kecuali kalau memang sudah kehabisan, baru tambah lagi. Kalau untuk dari nastar balok kalau risol kan sudah, kalau sebelum pandemi itu udah masuk ke beberapa kafe. Nah, kalau untuk nastar balok ini apakah ada rencana di beberapa kafe atau udah masuk ke beberapa On the way. Berarti sudah ada rencana ya? Kan lebaran belum tepat setahun ya. Iya, Nah, itu belum. ceritanya si nastar balok ini adalah
pengembangan dari nastar yang lebaran season. Jadi habis lebaran masih banyak yang custom ngirim-ngirim hantaran kayak gitu gitu kan. Oke, disinilah gitu kan identifikasi berjalan kan, pengamatan, analisa dan lain. Aduh, logis banget sih. Tapi memang harus seperti itu. Kita harus menjadi smart owner kan, harus menjadi smart leader gitu kan. Nah, dari data-data itu kita kumpulin. Tapi seandainya saya bikin IBM Sunyodul Fruit gitu kan, jangan sampai nanti opportunity-nya nggak ada, bener nggak? Jangan sampai kita kemakan pengennya doang gitu kan. Jalan nggak sih nantinya gitu? Ya, jadi pertanyaannya on the way, saya bismillah ya. Dan beberapa sudah masuk di Kemendag sudah masuk, di online shop ada, di beberapa eatery ada, sama paling saya suka terikat kerjaan sama dari Sudin karena saya jakpreneur juga, jadi terikat di event-event dinas yang baru-baru kemarin JBL ya dari Tokopedia kayak gitu. Berarti kalau menurut saya nih Ibu ini selalu memperhatikan perubahan di bisnis Ibu sendiri dan mengikuti tren teknologi berarti ya Ibu ya? Harus. Nah kalau harus biar kita sudah jangan lihat umur boleh tua. Iya betul. Ya enggak Kak? Gini banget. Tapi harus selalu mengikuti tren ya, Bu. Itu harus Kak. Ya benar-benar. Memang trennya apa dulu Kak? Tren pasar? Iya tren pasar. Oke, iya harus sebenarnya tren apa aja harus kita ikuti sih ya gitu. Pertama untuk tren pasar, resource abadi ini, merchant online ini adalah sebenarnya dulunya tren pasar, tren perpindahan tren bisnis dari kafe ke online. Oh itu dari kafe Benar dulu ya? berarti? Iya. Pas pandemi tutup, aduh gawat ini duit ini gitu kan, udah habis berapa kasarnya gitu ya. Itu kan harus survive nih, gimana caranya tuh duit jadi duit lagi ya gitu kan. Dulu ya kita ngelihat happening banget sih ya, kayak platform-platform itu belum kayak sekarang banget udah heboh ya, udah biasa. Malah kayak udah biasa aja gitu kan, beli online di makanan di food di platform food gitu. Dulu kan belum. Nah, dari situlah kita geser nih, ikutin tren dulu nih. Ya udah kayaknya ini nantinya akan happening nih. Bener, alhamdulillah, barokallah, kuasa Allah. Kita juga ikhtiar nggak diam dong. Ya Allah ngasih rezeki sesuai ikhtiar hambanya kan, kalau sebagai muslim kan. Nah, di situ tren ngikutin ke online, kita pindahin tuh koordinat alamatnya, ngajuin kan, kita ganti juga tuh si nama restonya. Dulu kan namanya Tokoza karena memang turunan dari si Jaya gitu kan. Ganti tuh rename lagi biar lebih spesifik orang di pencarian kan gitu kan. Itu pun juga enggak itu. Terus yang kedua ada lagi tren berikutnya, mungkin tren apa tuh yang harus ngikuti banget? Teknologi. Iya, kita sebagai leader organisasi, kita sebagai pemilik usaha juga harus banget kita melek teknologi Kak. Yang tadi saya bercanda, umur boleh tua, tapi semangat harus muda gitu kan. Kalau kita nggak ngikuti, sudah selesai, dadah aja, mungkin nggak akan bertahan lama. Walaupun udah ngikuti pun sebenarnya masih ngap-ngapan istilahnya gitu kan ya kan. Persaingan di mana-mana gitu kan, target market yang kadang masih terseok-seok gitu. Nah itu teknologi apa sih contohnya? Gak mungkin loh, jangan harap pelanggan bisa nyaman kalau kita misalkan kalau lagi expo misalkan masih sibuk nyari kembalian, bener gak Kak? Pelanggan malas gitu kan. Siapin tuh yang namanya QRIS gitu kan, atau platform atau payment lainnya yang memang memudahin si pelanggan untuk nyaman belanja dengan cashless gitu kan. Atau kita sekarang bergeser dari yang dulunya nota kontan invoice kayak gitu ya kan, kehujanan dikit biar ke lipat dikit robek tuh nota tagihan atau apa gitu fakturnya gitu. Sekarang geser lah, kita teknologi banyak disiapin, aplikasi banyak kita bikin, kasir digital dan lain-lain kayak gitu Kak. Jadi tren pasar, teknologi apapun itu harus kita harus kita ikuti. Mungkin balik lagi ke Bu yang ke masalah. Terus masalah mulu Kak. Soalnya iya betul Bu, karena ini kan materi diagnosis ya Bu. Jadi kita harus kalau ada konflik internal atau ada ketidakpuasan karyawan gitu Bu, kadang suka ada nggak sih Bu? Terus mengatasinya itu gimana ya Bu? Itu ya tadi udah kayaknya kesinggung juga ya, salah satunya komunikasi berperan penting ya. Itu bagian dari soft skill seorang leader ya, mutlak banget gitu kan. Kita ajak kayak gini gitu kan, sampai benar-benar ada kenyamanan tersendiri ya gitu kan. Ujung-ujungnya yang tadi saya udah lakuin ada kadang saya suka ngasih reward gitu. Sesimpel itu Kak sebenarnya. Walaupun kadang berhasil kadang enggak sih. Tapi itu gimana si ownernya sendiri yang memang
sudah paham karakter kan ya. Jadi kita sendiri yang tahu gitu. Tapi apa konflik internal ini selalu antar karyawan atau ada? Oh enggak. Bisa jadi dari feedback yang tidak terlihat. Bisa jadi dari feedback yang tidak terlihat yang ujung-ujung menjadi sebuah kayak apa ya bahasanya, blame culture kayak gitu loh Kak. Jadi tuduh-tuduhan gitu kan. Gara-gara kamu sih kayak gitu kan. Budayanya lainnya itu masih aja. Padahal sudah di briefing dulu. Misalkan ini ada sebelum kerja itu kita nyempetin dulu untuk komunikasi, instruksi kerja dan lain-lain kayak gitu. Kita evaluasi sehari kemarin ngapain, kita mau ngerjain apa aja hari ini, kita mau berapa banyak pengerjaan hari ini gitu. Kita kirim kemana aja hari ini, target seminggu yang belum tercapai apa aja kayak gitu. Tapi tetap aja kadang kayak gitu dari yang tidak terlihat jadi masalah juga. Kayak gitu. Pinter-pinter kita aja mengcover sih Kak. Betul. Oke, mungkin terakhir nih Bu, apa ada pesan atau tips penting bagi para pemimpin atau pemilik usaha seperti Ibu ini untuk lebih peka terhadap tanda-tanda masalah yang muncul dalam usaha? Peka ya, betul. Sebenarnya seperti yang udah tadi saya bilang ya, bukan pesan ya, ini lebih ke arah sharing juga sebetulnya ya. Saya belum memantaskan untuk itu juga. Kita itu harus buka diri, buka mata, intinya mindset lah, kita harus buka bahwa memang untuk menjalankan sebuah organisasi atau menjalankan usaha bisnis apapun itu, kalau kita masih mau kompetitif di luaran sama siapapun itu kompetitornya, dengan siapapun itu organisasinya gitu kan, kita itu harus sebenarnya punya role yang memang ada diagnosa yang tadi itu gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan masih belum mampu, pakailah cara yang tadi yang udah saya lakuin, sesimpel itu Kak sebetulnya. Cara yang paling sederhana adalah mengidentifikasi, analisa, dan evaluasi. Udah itu aja. Selebihnya perbanyak soft skill, hard skill, harus. Jangan lelah untuk belajar gitu kan, biar ilmu dan kompetensi terus berakar. Masya Allah. Masya Allah. Ya kayak gitu kan. Mungkin sudah tidak terasa sekarang kita sudah ada di penghujung podcast pada hari ini Ibu. Udah setengah jam ternyata kita berbincang-bincang. Mungkin kami mohon untuk Ibu apakah ada closing statement? Iya. Sebenarnya yang tadi juga itu bagian dari closing statement saya ya, ingin kasih sama teman-teman di sana, teman-teman terus leader-leader yang lain. Leader dalam ini bukan leader seheboh itu. Seperti saya maksudnya ya kan Kak gitu kan. Untuk anak saya juga. Seperti itu, mungkin saya ulang lagi ya, bahwa memang untuk memiliki daya saing yang kompetitif di luaran sana, kita itu harus memiliki model diagnosa organisasi. Bisa dipakai cara yang paling sederhana adalah identifikasi, analisis dan evaluasi gitu kan. Selebihnya kita itu harus menaikkan value personalnya. Dalam hal ini adalah perbanyak kompetensi personalnya itu dengan hard skillnya, dengan soft skillnya. Lagi-lagi saya selalu menekankan ke core tim saya itu adalah masalah komunikasi, yaitu komunikasi yang efektif, leadershipnya seperti apa, team buildingnya seperti apa, dan soft skill yang lainnya. Terus biar kita makin eksis, kita bisa survive, kita itu jangan berpikir hanya masalah secara kritis logis saja, tapi kita harus kreatif. Dengan begitu, insya Allah kita akan bisa menghadapi masalah yang timbul, kita bisa survive untuk terus tumbuh dan berprogres. Dan banget closing statement dari Ibu Rizni. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu atas kesediaannya datang ke podcast hari ini. Semoga ilmu yang diberikan itu bermanfaat bagi kami semua. Amin. Lalu sukses selalu untuk usaha Ibu yaitu Za Homemade. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin tertarik nih dengan produk Ibu Rizni ini, boleh dicek ke Instagramnya yaitu @za_homemade. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa beri nastar balok by Ibu Rizni di Za Homemade.